anggota FAM. Selamat bergabung semuanya di diskusi tematik yang ke-35. Nah, diskusi pada hari ini kita akan membahas tentang hak dan kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Nah, sebelum kita menyapa dari pemateri atau narasumber malam hari ini, saya akan putarkan sedikit video gitu. Silakan untuk ditonton ya. Saya Ibu Sri. Kerjaan saya sebagai pembantu rumah tangga. Saya dulu bekerja di daerah Bogor selama kurang lebih hampir 1 tahun. Pengalaman kerja saya dulu sangat menyedihkan karena saya dulu merasa teraniaya oleh majikan saya. Jadi pengalaman buruk ibu itu, ibu suka dimarahin sama majikan perempuan. Kalau ngomel itu, aduh nggak kira-kira semua nama-nama binatang tuh keluar. Terus belum lagi masalah uang. Gaji kadang-kadang dikasih, awalnya sih dikasih sebulan 2 bulan itu lancar. Pas sudah 6 bulan, mulai 6 bulan itu kalau diminta selalu bilangnya nanti belum gajian bapak. Saya mau minta gaji saya yang 2 bulan belum dibayar. Apa gaji? Kamu kerja aja belum bener. Kamu sekarang mau minta gaji. Lebaran aja ibu nggak dikasih pulang, jadi pikir lah itu kan waktunya kumpul sama keluarga. Kalau sedangkan keluarga ibu udah nelfon, mak kapan pulang? Ya nanti lebaran, tapi sama majikan nggak dikasih. Boro-boro dikasih THR, dikasih gajinya aja belum juga dikasih, jadi ibu nggak bisa kirim. Makanya pas habis lebaran ibu ada niat pengen udahlah keluar aja deh. Kalau kayak gini caranya. Jadi ibu pikir kayaknya ibu nggak bakalan kuat lama nih di sini, daripada ibu tersiksa secara batin. Ibu mikir ada rencana untuk kabur aja. Alhamdulillah kesempatan kabur itu waktu itu, jadi siang-siang itu ibu disuruh sama majikan ibu untuk beli makanan anaknya ke depan komplek, warung depan komplek. Nah, ibu pikir kan ibu udah dapat uang tuh pegangan, lumayan lah dapat sebulan buat ongkos pulang kampung aja. Ya udah, kan biar nggak dicurigain, jadi ibu sekalian deh bawa dompet uang ibu, terus
ya udah langsung kabur aja, karena kan susah mau keluar dari rumah itu karena hari-harinya itu rumah itu dikunci terus, jadi nggak ada kesempatan tuh untuk bisa keluar kabur gitu, susah. Nah, saat waktu ibu itu majikan ibu nyuruh beli makanan, ya udah ibu pikir ini kesempatan bagus nih, ya udah deh langsung kabur. Ya tapi nggak, ibu nggak bawa baju ibu tinggalin aja, ya udah nggak apa-apa lah, baju kan bisa dicari, bisa dibeli lagi, tapi kan kalau nyawa nggak bisa dicari, nggak ada gantinya. Jadi ya udah ibu langsung aja lah, nggak tanpa berpikir panjang langsung kabur. Sempet ibu sih bawa handphone, sempet waktu itu majikan nelfon tuh. Nah ibu apa nomornya, jadi ibu nggak angkat, ibu kan juga takut nanti dia cari ibu. Udah ibu langsung ke terminal pulang kampung. Alhamdulillah sudah ibu cerita ke keluarga kondisi ibu kerja itu di sana bagaimana. Ibu banget deh, untung aja ibu bisa kabur. Nggak tahu kalau masih terus di situ ibu bisa umur panjang atau enggak. Masalahnya juga keluarga anak-anaknya itu enggak bersahabat, maksudnya kadang suka jahat juga ke ibu. Ya, teman-teman, itu sekilas cuplikan ya dari salah satu gitu, pekerja rumah tangga yang memang dari ceritanya tentu saja banyak, mungkin bukan hanya dari video tadi gitu kan, tapi masih banyak lagi pekerja rumah tangga yang mengalami pengalaman yang serupa. Nah, salah satu itu ada Sunarsih. Nah, Sunarsi ini pekerja rumah tangga anak yang di Surabaya. Nah, Sunarsi ini pekerja rumah tangga anak yang tidak diberikan pekerjaan yang layak. Hak-haknya ya tidak dipenuhi oleh majikannya sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, masih banyak lagi gitu kan cerita-cerita dari pekerja rumah tangga yang memiliki pengalaman yang mungkin itu masih ringan gitu, tapi masih banyak lagi yang memiliki atau mempunyai pengalaman yang lebih dari video tadi dan yang lainnya. Nah, tentu saja malam ini kita akan ditemani atau kita akan berdiskusi bersama nih dengan Mbak Lita Anggraini dari Jala PRT. Halo Mbak Lita, apakah sudah ada di room? Malam, iya. Selamat malam semua. Kita mulai aja ya, karena waktu saya lagi dalam perjalanan, khawatirnya nanti pas sambil ngarahin ini. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat bergabung, salam sehat dan semangat ya. Halo? Iya, halo Mbak. Ini sudah mulai atau belum? Sudah, Mbak. Iya, sudah. Ya. Silakan untuk Iya. Kak Lita. Saya mulai, tapi nanti Suaranya Mbak Lita hilang ya? Karena dalam perjalanan mungkin blank spot. Iya, Mbak Lita di mobil soalnya kayaknya.
Iya. Halo Mbak Lita. Oh, keluar ya Kak Litanya? Mental ya, mental. Mbak Lita. Iya. Sinyalnya jelek ya. Iya, sepertinya lagi di perjalanan. Sebelumnya juga udah konfirmasi ada Ya, kesibukan. halo, ya. Ya, Apa? ya Kak Lita bisa Halo, dilanjut? ya. Jadi Halo. kalau tadi kita bicara dengan apa kawan-kawan apa bagaimana kan PRT, ada yang bercerita pengalamannya selama bekerja, bagaimana situasi kerjanya, sulitnya untuk mendapatkan haknya, sulitnya mereka untuk bisa berkomunikasi dan sulitnya bisa memberi pemahaman ya kepada pemberi kerja, sebagaimana halnya dari pekerja. Tentunya kita semua berhak untuk diperlakukan yang sama seperti pekerjaan lainnya, manusiawi, adil, ya seperti itu. Dan nah, saya sebenarnya share tentang paper ini PowerPoint, tapi mungkin PowerPoint-nya bisa jadi pegangan bagi siapapun. PowerPoint-nya kalau yang ini tentang isu krusial ya, dan tentang daftar inventaris RUU PRT yang sekarang sudah seharusnya masuk pembahasan tingkat 1, tapi belum juga ditetapkan dalam pembahasan tingkat 1 ya. Jadi saya share saja tentang tidak sesuai urutan dalam PowerPoint ini. PowerPoint ini dalam PowerPoint ini, jadi saya urut aja. Jadi begini, studio B ya Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang angka PRT sekarang jumlahnya 4,2 juta ya, 4,2 juta ya. Sebentar, saya turun dulu. Ya, enggak, tasnya di bawah. Tas yang ini aja yang ya. Sebentar, maaf, saya turun biar bisa duduk, bisa tenang. Ya. Ya, Kak Lita. Ya. Rin nebeng sebentar ya untuk. Jadi kalau kita bicara RUU PRT, sebetulnya belum menjawab semua ya apa yang menjadi hak normatif ketenagakerjaan dan hak PRT dalam berbagai konteksnya sebagai pekerja, sebagai warga negara dan mayoritas perempuan dan sebagai manusia ya. Tapi kita berusaha dengan dengan Undang-Undang PRT ini dimulai ada pengakuan ya. Ada pengakuan, ada perlindungan, ada penghormatan, dan ada pengawasan bagaimana itu semua bisa berjalan meskipun belum 100% ideal apa yang kita perjuangkan, yaitu kerja layak PRT ya, atau kerja layak, pekerjaan layak, dan itu menjadi standar semuanya gitu. Jadi yang pertama, kalau kita bicara PRT itu angkanya kan kalau survei itu 4,2 juta, itu adalah angka yang cukup besar dan estimasinya sekarang 5 juta ya. Nah, kalau kita bicara 4,2 juta, 5 juta PRT sekarang, berarti angka itu adalah angka kebutuhan atas kehadiran pekerja rumah tangga agar pekerjaan domestik sejumlah ya mungkin bisa jadi 5 juta atau lebih rumah tangga di Indonesia bisa dikerjakan
kerja kerjaan domestiknya, sehingga warga negara lain atau pemberi kerja ya bisa melakukan berbagai aktivitas di berbagai sektor, berbagai aspek kehidupan ya, baik itu sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lain ya. Jadi kalau tidak ada PRT, Jala pernah melakukan riset. Pertama itu akan mempengaruhi segi psikis ya. Orang merasa stres, kemudian orang merasa tidak konsentrasi karena membagi pekerjaan publik dengan domestik. Ya. Yang kedua akan berakhir dari fisik karena orang akan capek, stamina-nya juga tersita atas pekerjaan rumah tangga yang hampir 24 jam. Apalagi kalau keluarga itu memiliki anak balita ya, dan anak usia 2 tahun, 1 tahun atau beberapa bulan, yang itu nggak ada jam kerjanya kan, kita nggak bisa bilang ke bayi, ke anak, kamu tidur jam 10 ya nak, gitu kan nggak bisa, ya kan? Babysitter dituntut karena anak jam 2, jam 3, anak baby itu kan belum tidur ya. Jadi bisa dibayangkan. Nah, jadi itu salah satu gambaran dari aspek psikis dan fisik ya. Dan yang ketiga aspek ekonomi. Kalau tidak ada PRT apa yang terjadi? Ya, pengeluaran dari pemberi kerja akan berkali lipat, terutama kelas menengah atas. Jadi kalau kita mengatakan pertama bahwa keberadaan PRT 5 juta itu adalah angka peran ekonomi, peran kontribusi besar PRT terhadap produktivitas nasional juga ini ya, lokal, keluarga PRT dan keluarga pemberi kerja, dan produktivitas nasional dan secara global ya. Jadi itu peran PRT. Yang kedua, namun di sisi lain bahwa pekerjaan ini tidak dianggap dan pekerjaan tidak dihormati, tidak dihargai dan tidak dipenuhi hak-haknya, dan bahkan rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Itu menandakan bahwa angka 4,2 sampai itu adalah angka kekerasan ya, seperti kekerasan fisik ya, kekerasan psikis ya, PRT yang sering dijadikan keranjang sampah pokoknya kalau kemarin kita bercerita ya, kalau bos ada masalah PRT yang kena gitu. Bos capek PRT yang kena, dan PRT dituntut untuk segalanya bisa. Tapi sementara pembekalan untuk PRT ini tidak difasilitasi oleh negara seperti itu. Dan yang kedua juga angka kekerasan fisik ya. Jadi ceritakan kan PRT bagaimana dengan PRT itu sering mengalami yang kekerasan yang derajatnya dari yang tadi ya, ada yang dipukul, tampar, ada yang dijenggung didorong kepalanya, sampai yang derajatnya sangat fatal, bisa kehilangan nyawa seperti Sunarsi, dan ada juga yang menyebabkan dia menjadi disabilitas seperti kasusnya Ani dan Kotima, yang itu sudah di luar, artinya sudah tidak bisa, artinya memang itu ya kita kehabisan kata-kata untuk bisa menggambarkan ya. Jadi kasusnya Kotima sekarang dalam proses sidang di PN Jaksel, yang direndam air mendidih, dirantai, dipaksa makan kotoran anjing, dan diborgol ya. Dan itu kekerasan fisik ya. Dan juga kekerasan ekonomi, banyak PRT yang upahnya tidak dibayar, ditahan, atau bahkan tidak naik, bahkan dipotong semena-mena. Bahkan juga yang PRT ditipu, dan banyak juga PRT yang jadi korban dari pemotongan dari agen ya. Terus yang berikutnya kekerasan seksual, itu juga banyak ya, seperti kasus-kasus PRT rata-rata juga ada multi kasus, itu ada kekerasan seksualnya. Ya, kemudian yang berikutnya trafficking. Lah, itu PRT yang sering menjadi sandera dari penyalur. Ribuan kasus ya, kasus yang terjadi, tapi ini kan yang muncul hanya kasus sementara ini kan kasus tindak perdagangan orang migran, padahal di tanah air sering terjadi kasus-kasus tindak perdagangan PRT dalam negeri. Yang berikutnya adalah bahwa angka 4, sampai 5 juta ini juga angka
apa namanya, angka kemiskinan karena rata-rata PRT berupa 20-30% dari UMR. Jadi rata-rata misalnya di Jakarta masih 1 juta full time, di Tangerang Selatan masih ada 800 full time. Di daerah Makassar, Semarang 800 ya. Bagaimana orang mencukupi kebutuhan itu dengan 20-30. Jadi sering PRT kalau bersita ya gali lubang tutup lubang. Kemudian mereka juga dieksklusikan dari jaminan sosial, dari perlindungan sosial, baik jaminan sosial kesehatan, ketenagakerjaan, bantuan sosial, ya kemudian layanan sosial. Seperti pas pandemi, PRT ini tidak mendapatkan berbagai program bantuan sosial. Jadi itu angka kemiskinan. Ya, yang berikutnya juga adalah angka apa namanya, angka yang ditinggalkan dalam pembangunan. Jadi kalau SDGs tidak seorang pun ditinggalkan nih 4 juta 2,5 juta ini PRT ditinggalkan dalam pembangunan. Jadi angka diskriminasi, angka eksklusi ya itu. Nah, lewat undang-undang PRT ini kita memperjuangkan supaya ada pengakuan, ada rekognisi, ada distribusi, ada reward, ada artinya ada pengurangan ya beban kerja, jam kerja, dan ada reward itu ada penghargaan, ada pemenuhan dalam hal apa menjadi haknya dan kesejahteraan. Nah, yang kita perjuangkan adalah sampai sekarang memang di dalam RUU PRT sudah ada asas-asas itu, kemudian dinyatakan sebagai PRT sebagai pekerja rumah tangga, jadi sebutannya bukan pembantu, tapi pekerja rumah tangga itu harus kita kampanyekan. Kemudian juga hubungan kerjanya jelas ya, hubungan baik, ada perintah, ada pemberi kerja, ada pekerjaan, dan ada imbalan karena PRT bekerja untuk mencari upah ya. Meskipun orang mengatakan bahwa dia bagian dari keluarga, tetapi sejatinya adalah PRT bekerja untuk mencari upah. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, seharusnya kalau mengacu pada Konvensi ILO 189, hak PRT itu kan dari unsur-unsur pekerjaan layak itu kan ada hak-hak fundamental sebagai pekerja ya jam kerja normatif, libur mingguan, cuti tahunan 12 hari, ya kemudian jaminan sosial baik kesehatan ataupun jam sostek, kemudian perjanjian kerja, kemudian upah ya, kemudian lembur, kemudian pesangon, kemudian AK3, kemudian akses mekanisme penyelesaian perselisihan, kemudian hal lain hak berkomunikasi, berorganisasi lah. Dari semua hak-hak itu kita sulit untuk bisa memenuhi dalam proses legislasi, sulit untuk memenuhi langsung karena ada beberapa kendala menyangkut latar belakang dari kondisi ekonomi, misalnya pemberi kerja. Di Indonesia ini kan semua dari kelas menengah atas sampai kelas menengah bawah mempekerjakan PRT ya. Jadi itu yang akhirnya ada beberapa hal unsur-unsur yang harus ada, tetapi normatif definitif ukurannya yang belum bisa dinyatakan. Misalnya libur mingguan itu kita sebut libur, kemudian upah, kemudian ada jaminan sosial itu yang kita perjuangkan dan bantuan sosial, kemudian hak untuk istirahat. Kalau di Filipina itu hak jam kerja tidak dinyatakan seperti berbagai negara lain, ada juga begitu. Tetapi jam istirahat dinyatakan 8 jam ya. Kemudian hak untuk berorganisasi ya. Kemudian hak untuk beribadah, berkomunikasi karena komunikasi itu penting. Dari berbagai kasus kekerasan seringnya terjadi kekerasan terhadap PRT itu ketika tidak ada komunikasi dan disitulah mulai kekerasan demi kekerasan terjadi ya. Mohon maaf saya kambuh jadi bersendawa kemudian yang berikutnya adalah adanya penghapusan pekerja rumah tangga anak secara bertahap, ada masa transisi, kemudian mekanisme penyelesaian perselisihan dari musyawarah, mediasi, ya, kemudian secara jalur hukum, ya kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada
ya. Kemudian yang berikutnya adalah perekrutan penempatan yang berbasis perlindungan, karena selama ini PRT dan pemberi kerja keduanya rentan menjadi korban dari pola mekanisme perekrutan penempatan secara buta. Kemudian yang berikutnya adalah pendataan yang pengawasan yang secara terpadu. Jadi PRT kalau berangkat kerja harus dan siapapun yang menjadi penyalur harus mendaftar, dan pemberi kerja juga harus dinyatakan jelas siapa pemberi kerjanya, menyatakan. Jadi itu harus ada nanti template secara online pendaftaran PRT hubungan kerja ya, antara PRT dengan pemberi kerja. Ada interview yang disaksikan langsung oleh aparat desa. Jadi sehingga kalau ada apa-apa, misalnya keluarganya tidak bisa menghubungi, keluarga bisa langsung melapor. Jadi ini dan data itu bisa lintas sektor antara kementerian, baik itu sosial, Kemenaker, kemudian Kemendagri, ya supaya KTP itu dinyatakan bahwa dia bekerja sebagai PRT, kemudian Kumham dan KPPA, jadi kemudian jam sostek, jaminan kesehatan, jadi semua harus terpadu gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, jadi bisa melaporkan. Karena kasus-kasus juga ada gejala kekerasan, tetapi masyarakat tidak peduli, gitu ya. Sampai ada yang disekap 9 tahun, 5 tahun, 8 bulan, seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah sanksi ya untuk pemberi kerja sesuai dengan peraturan perundang yang ada, dan bagi penyalur atau disebut dalam RUU yang sekarang perusahaan penempatan PRT P3RT ya. Jadi itu sementara yang bisa saya share, dan kita mau melakukan berbagai aksi. Besok kita konferensi pers, terus kemudian kita juga akan melakukan aksi Rabuan. Mohon kan juga berkampanye sesuai hashtagnya sahkan RUU PRT. PRT adalah pekerja rumah tangga, kemudian saling peduli, ya seperti itu ya. Nanti kita share, moga-moga nanti kawan-kawan FEM Indonesia bisa membantu bergerak dalam barisan tersebut untuk menyebarkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan aksi Rabuan itu terus ya, moga-moga nanti berbagai daerah juga ikut mengikuti, karena sekarang masih dilakukan lebih banyak oleh Serikat PRT dan beberapa organisasi perempuan dan buruh. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan aksi mogok makan bergilir ya, per hari bergantian. Karena ini untuk mendesak RUU PRT masih disandera oleh DPR yang harusnya masuk dalam pembahasan, tinggal selangkah lagi ya RUU PRT ini bisa menjadi undang-undang. Itu terima kasih pada teman-teman, pada kawan Silvi dan kan semua ya. Terima kasih, salam sehat. Mungkin nanti kan yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lita yang sudah memberikan materinya dan informasinya gitu terkait tentang pekerja rumah tangga dan RUU PPRT ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lita secara umumnya gitu kan, bagaimana dari hak-hak pekerja rumah tangga itu apa saja gitu, dan apa saja yang menjadi diskriminasi dari yang diterima oleh pekerja rumah tangga. Nah, mungkin sesi selanjutnya ini akan ada sesi tanya jawab kepada para peserta yang ada di room meeting. Boleh bertanya terkait tentang diskusi kita malam hari ini. Silakan untuk yang ingin bertanya boleh di kolom chat ataupun raise hand dulu, dan nanti bisa ngomong langsung, buka untuk mikrofonnya, atau bisa menuliskan di kolom chat. Ya, kepada teman-teman semua, silakan ada yang ingin bertanya.
Ya, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Di sini juga ada beberapa kawan-kawan yang dari Jala PRT, mungkin nanti bisa bertanya juga kepada teman-teman dari Jala PRT selain Kak Lita, diperbolehkan juga gitu. Ya, tadi ada Kak Nurjana. Silakan Kak Siti Nurjana. Halo, Ya, halo. Suaranya agak kecil ya, Kak? iya ini pakai headphone Kak, pakai apa headset. Gitu. Ya, silakan Kak, boleh volumenya gedein ya suaranya, biar kedengeran. Kerasa belum Mbak? Sudah Kak. Silakan Nah, Kak. kan saya itu baca ya draftnya itu di dpr.go.id. Saya kan termasuk salah satu mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, saya tertarik untuk membahas rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini yang udah dari 2004 belum selesai sampai sekarang kan. Itu setelah saya baca itu ternyata yang dapat di berita kalau nggak salah di Kompas, saya lupa pastinya, itu kalimatnya gini Mbak, kalau RUU PPRT ini ternyata hanya dikhususkan untuk yang lewat yayasan atau penyalur. Itu benar apa enggak Mbak? Ya, ada lagi Kak Nurjana pertanyaannya? Sama satu lagi Kak, saya kan pernah, itu kontraknya 4 bulan. Persetujuan di awal, kita di penyalur itu ditanyakan, ditanyakannya itu ada perjanjian di awal itu kalau kita belum sampai segini, kalau kita keluar, kita itu harus bayar 1.650.000 seingat saya. Itu di bulan September ketika saya mau resign dan melanjutin kuliah di semester 5. Nah, teman saya ada salah satu, dia dari Ngawi, dia itu kontraknya belum habis, tapi nggak cocok, dia itu mau dikembalikan, tetapi saya kurang tahu masalahnya apa, cuman sepertinya penyalurnya itu nggak mau nerima dia gitu. Padahal yang cari orangnya itu, ya si penyalur itu. Kalau nasibnya sekarang saya kurang tahu juga Mbak, soalnya udah lama nggak kontek-kontekan kan, tahun lalu soalnya dia. Cukup Mbak untuk Udah pertanyaannya? cukup. Ya, terima kasih Kak Nurjana yang telah memberi pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya Kak ya. Nah, yang lainnya boleh, ini ada yang bertanya, boleh banget ya kita berdiskusi bareng-bareng di sini. Kita bersama-sama untuk mendorong gitu disahkannya RUU PPRT. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ingin bertanya ataupun ingin bercerita tentang pengalamannya memiliki PRT ataupun pernah menjadi pekerja rumah tangga, silakan, nggak apa-apa gitu. Di sini kita berbagi pengalaman juga. Silakan, ada lagi selain dari Kak Nurjana yang ingin bertanya? Ya, mungkin ini ya kita tanyakan gitu langsung dari pertanyaan Kak Nurjana ke Kak Lita. Apakah Kak Lita masih membersamai, Kak? Ya, Iya, Kak enggak Lita, ini gangguan. ada pertanyaan nih dari Kak Siti Nurjana. Nah, yang pertama itu kalau RUU PPRT ini disahkan itu khususnya untuk penyalur gitu. Nah, terus yang kedua, Kak Siti Nurjana punya pengalaman kontrak 4 bulan.
Nah, di perjanjian atau persetujuan awal itu, kalau misalkan tidak mencapai sesuai perjanjian, misalkan 3 bulan gitu masa kerjanya itu akan dikenakan denda 1,450 gitu. Nah, itu bagaimana sih Kak tanggapannya? Apakah ini RUU PRT ini khusus untuk Pertama, penyalur aja atau bagaimana? Ya. itu berlaku untuk semua PRT dalam negeri, tapi itu juga untuk memperkuat perlindungan PRT migran dalam negosiasinya. Dan ada memang 2 hal yang PRT disalurkan oleh perusahaan penempatan dan ada tidak. Tapi semua berhak atas perlindungan dan semua itu akan terdata. Ya, jadi itu yang kita usulkan. Jadi semua misalnya saya disalurkan bukan oleh penyalur, tapi saya mandiri, ya. Saya atau saya disalurkan oleh kerabat saya, ya. Bukan sebagai penyalur. Kan ada PRT yang disalurkan oleh tukang sayur, supir taksi, sesama PRT, kerabat, yang lain-lain, ya. Tapi semua harus melapor kepada keluarga RT RW asalnya, aparat desanya di tempat kerja ataupun di tempat asalnya, dan diketahui siapa. Dari situ akan terdata si A, si B ini bekerja di mana, si bos ini siapa, dan semua akan bisa dilacak untuk meskipun tidak semua bisa 100% ya, tapi itu melalui template online ya. Kalau sekarang kan semua layanan ya. Artinya dalam masa transisi perlu persiapan itu, dan semua yang berprofesi sebagai penyalur nanti akan ketahuan mana penyalur yang istilahnya terdaftar dan tidak terdaftar. Dan siapapun yang bekerja, baik itu mandiri melalui penyalur yang ya kadang-kadang secara sosio, misalnya melalui kerabat segala macam, itu tetap terdaftar, tetap mendapat perlindungan ya. Karena dia akan melapor di tempat kerja dan di tempat asalnya dia. Jadi saya bekerja, saya lapor ke keluarga saya, RT RW saya, pada desa saya ini. Kalau saya tidak bisa dihubungi, terus di situ juga di dalam template pendaftar disebutkan upahnya berapa, hak yang harus diberikan, hak kewajibannya, seperti itu. Jadi jelas ya. Dari situ kita akan melihat sejauh mana hak-hak itu dipenuhi. Dan itu bisa menjadi ukuran, terutama hak yang harus dipenuhi termasuk hak untuk berkomunikasi, terus hak atas jaminan sosial, dan hak upah. Ya, jadi kalau ada apa-apa nanti kan dia bisa ada, terus kemudian ada pengaduan ya yang disediakan oleh difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah seperti itu. Dan memang penyalur sampai sekarang itu yang kita protes seolah-olah perdagangan orang hanya terjadi migran, padahal di dalam negeri semua menjadi korban, rata-rata menjadi korban disandera ya. Misalnya PRT yang sudah di tempat penampungan penyalur itu 3 bulan nggak disalurkan. Nanti kalau dia keluar dia harus membayar biaya selama tinggal dan makan di situ. Terus kalau dia tidak sesuai apa yang diperjanjikan, bukan penyalur yang ngijolin mengganti, tetapi PRT yang dipaksa mengganti. Kemudian PRT yang ditahan dokumennya. Nah itu terus kita suarakan. Nah memang menjadi sulit karena penyalur ini kan bisa siapa aja, ya. Nah itu yang nanti harus artinya makanya harus terdata betul. Ketika saya berangkat, saya itu mengenal calon majikan saya itu melalui siapa, ya. Jadi dari situ karena kasus-kasus banyak yang mereka disalurkan oleh kerabat, mereka juga menjadi korban kekerasan seperti itu, ya. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kalita. Nah, di sini kan ada teman-teman dari Jala PRT juga nih. Ada yang ingin menambahkan gitu untuk teman-teman Jala PRT atau berbagi pengalamannya gitu terkait tentang pertanyaan tadi ataupun terkait diskusi kita malam hari ini. Gimana dari teman-teman Jala PRT? Silakan. Pertanyaannya apa ya Kak? Maaf tadi lagi di jalan jadi kurang nyimak.
Ya, jadi pertanyaannya untuk RUU PPRT ini gitu. Kalau misalkan RUU PPRT ini disahkan, itu dikhususkan hanya untuk penyalur gitu. Jadi ada pengalaman juga dari tadi dari Kak Siti Nurjana, di persetujuan awal dengan penyalur itu kalau misalkan tidak sesuai kontrak, misalkan 4 bulan dan itu tidak cocok atau apa, itu akan dikenakan denda begitu. Nah, gimana tanggapannya dari Kakak? Oh, jadi istilahnya kayak kena penalti gitu ya? Iya, Oh, ya, menurut saya harusnya untuk ke semua ya, untuk para penyalur oke juga, bagus. Tapi itu harus untuk PRT juga, jangan untuk penyalur doang gitu. Kita juga membutuhkan apa ya, supaya hak-hak kita sebagai PRT itu bisa paling tidak gitu layak gitu loh, mendapatkan masalah kayak upah layak. Ya intinya sih saya sih setuju aja kalau untuk apa penyalur, tapi kan apa namanya tetap yang utama ya kalau menurut saya sih harus memenuhi kelayakan kita sebagai pekerja gitu. Mungkin begitu aja penambahan dari saya. Terima kasih. baik. Terima kasih kamu ya dari Jala PRT yang sudah menambahkan. Nah, mungkin aku sedikit bertanya gitu ke Kalita. Nah, kan udah beberapa tahun dari RUU PPRT ini belum disahkan ya, udah bertahun-tahun lamanya gitu RUU PPRT ini belum disahkan, padahal dari data survei gitu kan, dari kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga dan yang lainnya gitu, banyak sekali gitu korbannya gitu, dan tidak diberikan hak-haknya sebagai pekerja. Nah, mungkin bisa berbagi untuk ceritanya gitu, bagaimana perkembangan advokasi gitu, advokasi tentang RUU Kalau PPRT ini naik turunnya ya, bagaimana kayak gitu, Kak. Silakan, Kak. kalau perkembangan vokasi ya udah 19 tahun kan sebenarnya udah ditetapkan sebagai RUU inisiatif di 2023 ini 21 Maret dan sudah mengirimkan surprise dan DIM pemerintah sudah mengirimkan surprise dan DIM, surprise tanggal 5 April, kemudian DIM tanggal 26 Mei. Dan harusnya ini proses pada pembahasan tingkat 1 antara pemerintah dan DPR. Dan ini yang sedang kita dorong dengan aksi-aksi terus-menerus seperti itu dan kampanye dan senang kan PEM bisa ini. Mungkin kan PRT bisa bercerita tentang keseharian apa yang situasinya PRT ya itu ya. Ya, terima kasih Kalita. Mungkin aku pengen mendengar gitu dari kawan-kawan PRT. Saya Boleh nggak mundur berbagi? diri dulu karena apa? Ini udah bersendawanya semakin sering. Ya, mohon maaf Iya, gernya lagi kambuh gitu. Bentar. Nah, ya, terima kasih. iya nggak apa-apa, Ya, Kalita. Makasih ya Kalita atas ya, waktu dan ya, pengalaman dan ya, pengetahuannya, ya, telah berbagi ya. pengetahuannya Terima kasih. bersama FAM Indonesia ya, Kak. Ya. Ya, untuk mungkin selanjutnya karena Kalita sudah ini ya keluar dari RUU, mungkin aku ingin mendengar gitu dari kawan-kawan pekerja rumah tangga ini terkait pengalamannya gitu. Dari sebelum ketemu Jala PRT dan setelah bergabung dengan Jala PRT. Boleh silakan kakak-kakak yang ingin bercerita. Ayo kawan-kawan berbagi di sini. Kawan-kawan dari FPRT. Assalamualaikum. Iya, Saya kita boleh berbagi berbagi dan Assalamualaikum. boleh. Siapa dulu nih? Ya, silakan
Kak Kinanti. Iya, saya Kinanti dari Semarang. Saya mau berbagi cerita untuk pertama kali saya masuk ke Jala Sapulidi. Jadi saya di situ melihat benar-benar yang kita berbagai macam dari daerah kita berangkat dan tentu saja dengan pembekalan yang sangat minim. Dalam arti mungkin dalam dunia pendidikan, pengetahuan gitu kan. Nah setelah saya bergabung di Jala PRT, alhamdulillah di situ selain Ibu Lita mengupayakan hak-hak PRT, di situ beliau juga memberi pembekalan kepada kita. Dalam arti begini, banyak yang orang daerah itu kan mereka hanya berbekal, aku nanti kalau di Jakarta mungkin aku bisa cari kerja dengan halal menjual jasa gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu kalau sampai di Jakarta itu nanti kita akan berhubungan dengan orang ekspat. Nah di Jala itu ada pembekalan untuk misalnya yang dasarnya kita sekolah sangat minim itu, di situ kita ada pembekalan pengetahuan bahasa Inggris, dan dari alhamdulillah tidak semua yang masuk Jala PRT itu juga minim pengetahuannya, dan di situ juga teman-teman yang tahu itu bisa saling berbagi ilmu. Dan di Jala PRT itu tidak hanya pembekalan dalam bahasa aja, tapi keterampilan yang lain kita dapat. Terus selain mengupayakan hak-hak PRT, Ibu Lita juga memberitahu hak kita sebagai PRT dan apa yang layak kita dapatkan. Nah, di situ saya sangat oh iya ya, ternyata dunia PRT itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita hanya menjual jasa, terus kita dapat upah, tidak hanya seperti itu. Dan di situ juga kita baru tahu ternyata dunia PRT itu tidak hanya yang kita dengar di pemberitaan di TV, di media sosial yang kita tahu tentang kekerasan, tentang pelecehan seksual gitu. Ternyata di realita kita tempat bekerja pun kita ada dapat di situ. Nah, dengan pembekalan dari Sapulidi ini, setidaknya kita bisa waspada dan kita bisa berpayung dalam organisasi ini, berpayung dengan hukum gitu loh. Itu yang saya dapatkan, jadi kita merasa nyaman juga sebagai PRT yang dari daerah berangkat ke ibu kota. Itu aja sih yang selama ini saya dapatkan, dan banyak pengetahuan juga. Kita sesama PRT juga saling berbagi cerita, suka dan duka, pengalaman gitu yang saya tahu. Dan maaf untuk yang tadi yang Mbak siapa tadi, untuk yang masalah di agent, kalau ya untuk misalnya kontrak 4 bulan hanya berlaku 3 bulan terus kena penalti. Saya sendiri ada pengalaman, waktu itu saya mau infal ya, ikut di suatu yayasan. Sebenarnya kalau untuk hal itu, sebelumnya itu kita dikasih formulir, dan itu ada suatu perjanjian di mana itu kita nanti bisa sepakat atau tidak. Dan di saat kalau misalnya kita kan harus selektif juga di situ. Selain mengumpulkan data, kita juga harus selektif gitu kan. Kita baca keseluruhan, itu nanti ada misalnya selama kita di situ, alhamdulillah waktu itu saya langsung dapat sih. Jadi nggak kena potongan banyak. Jadi di yayasan itu, kalau memang benar-benar yayasan yang ini loh ya, maksud saya yang benar-benar benar lah gitu. Itu ada formulir yang harus kita ketahui juga sebelum kita tanda tangani, kita baca peraturan di situ. Jadi kita tinggal di situ, kena biaya misalnya untuk makan 1 hari sekian, terus nanti kalau misalnya kita dapat majikan, itu nanti ada potongan berapa, kalau misalnya tidak sesuai dengan ini, itu semua ada ketentuannya di situ, gitu. Jadi kalau toh pun
misalnya dari 4 bulan, terus hanya berlaku 3 bulan itu kena penalti. Sebelumnya itu mungkin kita juga udah tahu ya, gitu, kalau memang benar-benar yayasan yang benar gitu ya. Tapi kalau banyak juga sih yayasan yang, eee, apa namanya tuh, main curang gitu. Itu banyak juga memang, tapi sebenarnya kalau dari yayasan yang benar-benar itu memang ada hitam di atas putih sebelum kita memutuskan untuk lanjut kerjasama, itu aja. Ya, terima Iya iya. kasih Kak Kinan yang Iya, sudah sama-sama. berbagi pengalamannya. Eh, Sekarang kan tadi kan sudah di ini sama Kalita ya untuk perkembangan dari RUU PPRT ini gitu. Eh, Mungkin aku mau nanya, boleh ke Kak siapa ya dari JLPRT, Kak Aida, bisa untuk on cam nggak kira-kira? Hai, bentar ya. Soalnya Oh, oke aku lagi di siap. rumah aku ini pakai jilbab dulu ya. Iya, Iya, oke sebentar. Kak, ditunggu. Soalnya udah nyampe tadi dari sidang. Iya, yang Heeh. sidangnya ini di PN Jaksel ya Kak? Sidang Siti Khotimah. Ya. Terus baru nyampe, terus ini sholat istirahat. Jadi aku di kamar. Ya sambil Iya, istirahat sambil berdiskusi ya kita. iya. Aku panggilnya apa, Silvana? Silvi, aku Oh, panggil Silvi. aja. Iya, salam Oh, kenal. Silviana. Iya. Iya, Iya, saya salam Aida kenal ya Kak Aida. dari Jalan RT. Ini Ada Kak, yang mau aku disampaikan? ya ingin bertanya sih Kak, kan Iya. setelah advokasi ya tentang RUU PPRT ini gitu kan, dan ini cukup lama banget. Nah, kira-kira di DPR RI ini gitu, partai apa aja sih Kak yang benar-benar mendukung RUU PPRT ini gitu kan? Karena kan sekarang kan sudah masuk ke prolegnas kan gitu kan. Makanya ini semoga ke depannya makin banyak lagi, dan aku pengen tahu nih dari partai apa aja sih yang mendukung RUU PPRT ini Kak? Secara formal itu kan seluruhnya mendukung karena dengan ada pernyataan tertulis dari setiap fraksi ke Ketua DPR RI pada bulan Februari lalu ya, itu menjelaskan bahwa mereka memberikan dukungan seluruh fraksi, 9 fraksi itu. Nah, cuma memang proses untuk pembahasan di tingkat panja itu masih banyak mengalami hambatan. Yang benar-benar mendukung kalau dari pengamatan saya itu ada Nasdem ya, kemudian ada PKS, PKB gitu ya. Juga dari beberapa partai yang lain, dan awal-awalnya memang agak sulit dukungan itu dari majority party malah gitu ya. Seperti Partai Golkar dan Partai PDIP, cuma sekarang semuanya sudah mulai memberikan dukungan untuk itu, tapi jalan masih panjang dan berliku, dan kami ingin doanya ya kepada semua kawan yang hadir di sini supaya kita semua diberi kemudahan supaya pembahasannya dilancarkan, dipercepat dan tidak ditunda lagi, dan masih masih ada kendala sampai sekarang, masih terkendala. Nah, sebenarnya selain dari proses legislasi untuk RUU PRT ini, saya juga ingin memberikan cerita ya, berbagi cerita tentang proses persidangan yang kami ikuti 3 kali, sebenarnya persidangan itu 4 kali atas kasus Siti Khotimah, tapi pada kali yang pertama saya berhalangan hadir, tetapi sidang kedua, ketiga, keempat saya ikuti dan mendengarkan semua prosesnya itu sampai
berpikir begini, emang ada manusia ya seperti itu, mengeroyok seorang PRT muda, jadi dari majikan, laki-laki, perempuan, anaknya, anak majikan, kemudian dan 6 PRT lainnya. Jadi dikeroyok itu oleh 9 pelaku. Dan itu pada waktu kami mendengarkan dari pandangan hakim, pada saat konfrontasi atau konfrontir kesaksian satu sama lain, salah satu hakim, selain hakim ketua ya, salah satu hakim mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang di luar kemanusiaan, peri kemanusiaan, dan kalian semua harus dihukum berat. Nah, kami berharap ya kawan-kawan semua juga memberikan dukungan supaya proses persidangan ini terus dikawal, dan kalau bisa kawan-kawan juga hadir gitu di dalam itu, karena gini, kalau kita hadir di sana sebagai jala PRT atau jaringan jala, itu akan membuat hakim tuh merasa diawasi. Jadi dia tidak mudah memberikan statement yang memberikan statement yang asal dengan gitu ya, asal bicara dan sebagainya, karena dia tahu bahwa ada jala PRT di situ, ada pengacara, kemudian ada keluarga korban dan sebagainya. Karena ini kan sebenarnya kasus penganiayaan berat ya, sangat berat, berlapis, dengan pasal-pasal juga pasal berlapis yang diajukan. Nah, maka pada insya Allah nanti tanggal 5 Juli itu akan ada bacaan penuntutan ya, tuntutan dari jaksa, tuntutan hukumnya kepada 9 pelaku ini. Nah, ini perlu dihadiri oleh kawan-kawan supaya jaksa juga merasa didukung gitu ya. Maksudnya dia juga terus berkomitmen untuk membela korban ya, atas nama negara gitu ya, yang membela korban yang bernama Siti Khotimah ini. Dan juga ada pemberitaan ke media massa juga. Nah, yang saya perhatikan, kekerasan yang dialami oleh teman-teman PRT itu adalah gender based violence semua. Jadi adalah kekerasan berbasis gender, artinya karena dia perempuan, maka dia diperlakukan seperti itu. Karena dia perempuan, maka dia direndahkan. Karena dia perempuan, maka dia dianggap rentan. Karena dia perempuan, yang diserang adalah organ seksualnya. Gitu. Kita mendengar betapa seluruh tubuh perempuan ini, seluruh tubuh korban itu dipreteli ya, istilahnya itu diperlakukan kasar gitu. Semua. Jadi pada organ-organ reproduksinya juga. Contohnya nih, mohon maaf ya. Jadi di dalam persidangan itu majikan itu dari atas ke bawah itu ya, tidak ada area yang luput dari kekerasan. Bahkan pada organ-organ reproduksinya juga menjadi sasaran atau serangan. Nah, ini hanya terjadi pada saat kejadian gender based violence terhadap perempuan, dan juga pada pendudukan militer sebenarnya. Pendudukan militer pada daerah-daerah konflik juga menyasar pada tubuh perempuan, menyasar pada organ seksual perempuan gitu. Nah, ini polanya juga terjadi pada kasus-kasus PRT ini. Dan juga pernah terjadi pada beberapa kawan PRT yang menjadi korban. Ini menurut saya harus mengkampanyekan kembali TPKS ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu diangkat kembali supaya jaksa pada waktu membuat tuntutan itu mempertimbangkan penganiayaan yang dilakukan oleh seluruh pelaku itu pada tubuh perempuan, karena pada tubuh seorang pekerja rumah tangga muda, PRT muda, dari ujung rambut ke ujung kakinya gitu. Jadi tidak ada yang luput dari kekerasan. Dan konteksnya adalah karena dia
sangat dianggap rentan, maka dia mudah diperlakukan apa saja, dan persepsinya karena dia ini kan majikan ya, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa lewat begitu aja gitu ya. Istilahnya mengalami impunitas dia. Oh, kalau aku begini kelihatannya sih nggak apa-apa gitu. Jadi dia merasa yakin ya apa yang dia lakukan itu, dia merasa yakin tidak ada jeratan hukum yang akan menimpanya gitu. Jadi begitu bertubi-tubi, begitu banyak dengan level level kekerasan tertinggi menurut saya itu hanya terjadi di dalam sistem pemerintahan, bukan, hanya pada penjajah namanya okupasi militer itu. Pada waktu kami penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan di Timur Timur, ini pola kekerasannya itu sama. Jadi itu yang kita namakan gender based violence atau kekerasan yang berbasis gender, karena individu yang dijadikan korban adalah perempuan, bahkan perempuan juga yang memerintah untuk menganiaya perempuan. Jadi pada kasus seperti ini tubuh perempuan dijadikan sasaran kekerasan. Organ reproduksi perempuan dari payudara sampai vagina gitu ya, menjadi bagian yang diserang dan menjadi subjek kekerasan gitu, menjadi bagian yang diserang dan diperlakukan, bahkan dia digantung, diborgol dan dirantai, dan borgolnya itu dibeli oleh anak perempuannya itu gitu. Jadi begitu level kekerasan sangat tinggi dan sangat sadis, maka kami di Jala PRT meminta dukungan kawan-kawan bahwa pada waktu penuntutan nanti jaksa itu betul-betul memperhitungkan seluruh aspek kekerasan yang telah mereka lakukan, dan karena mereka ini semuanya mengeroyok ya Siti Khotimah, maka semuanya juga perlu untuk dihukum juga, dan seperti hakim bilang dihukum berat gitu, seperti itu. Jadi ini sharing dari saya dari Jala PRT supaya kawan-kawan juga bisa membantu kami untuk melakukan advokasi dalam kasus ini sebagai pintu masuk bahwa kekerasan terhadap PRT itu tidak berhenti ya. Tidak berhenti karena absennya undang-undang, nggak ada undang-undang, nggak ada yang melindungi gitu. Dikira pelaku mengira mereka bisa impunity gitu ya, mengalami impunity atau tidak dijerat hukum gitu. Jadi suka-suka sekali melakukan itu. Banyak juga korban PRT yang mengalami kekerasan dan belum terbuka juga gitu, belum terkuak sampai ke publik. Ini yang harus kita perlu waspadai karena mereka tinggalnya dalam rumah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah itu. Bahkan di satu apartemen di Simpruk tempat dia, satu tempat kecil saja, orang tidak tahu ada kekerasan. Orang tidak mendeteksi adanya kekerasan itu tetangga-tetangganya. Ya, bahkan security-nya juga tidak tahu ada kekerasan dan sebagainya. Ya, ini yang betul-betul kita harus melakukan advokasi bersama untuk kawan-kawan PRT supaya kasus-kasus ini tidak berulang. Terima kasih Mbak Silvi. Mohon maaf kalau saya lama bicaranya. Iya, nggak apa-apa, Kak Aida. Terima kasih juga udah berbagi pengalaman dan memberikan informasi terkait ini ya, Kak Siti Khotimah. Nah, aku juga ngeliat sih di Instagramnya Jala PRT kan, report-reportnya dari Khotimah ini gitu kan, Kak Khotimah. Nah, ya Silvi berharap semoga gitu untuk kasus Kak Siti Silvi, suaranya nggak ada. Kawan-kawan. Iya, ini Silvi sepertinya ada kendala ya, sinyal. Ada sinyal. kendala. Nggak apa-apa.
Nanti Pram, bisa terima kasih kawan-kawan Kak, Fem, Kak Aida kawan-kawan Fem. Ya, semua proses-prosesnya, dan nggak terasa ya kita sudah 1 jam mendiskusikan tentang isu PRT, dan memang menjadi perjuangan yang panjang setelah 19 tahun kan gitu ya. Tadi udah menyebutkan begitu banyak partai yang sudah fokus dan konsen, maka kita sangat berharap ini tahun politik yang sangat krusial gitu ya. Maka semisal Mbak Hapsari bisa berbagi bentuk dukungan langsung ke partai atau apalah, misalkan ya karena sedang ada di kereta, monggo loh untuk berbagi apa sih perjuangan dari kita secara internal di perempuan ke dalam internalnya partai masing-masing, karena FAM sendiri ada di tersebar di mana-mana Mbak Aida, yang iya, tidak hanya di Jakarta, tapi yang iya, pasti kami secara FAM kelembagaan gitu ya, bagian dari dukungan kami, informasi-informasi yang ada di Jala PRT sering di-share ke kami, dan dukungan-dukungan itu konkretnya ada di sekitar kami karena ada di banyak tempat itu. Maka pertemuan ini gitu ya, meskipun online, ini bagian dari mengecas informasi tenaga kami dan mengembalikan ingatan-ingatan, karena ada begitu banyak isu yang serta-merta kalau kita ngomongin tentang isu perempuan gitu ya, dengan banyaknya hal yang terjadi. Tapi menjadi penting dengan 19 tahunnya ini, apa iya harus nanggung sampai 20 kan gitu ya. Nah, ini semoga menjadi tahun terakhir perjuangan bersama. Itu sebagai statement bersama, semoga menjadikan pembelajaran bersama dan dukungan kami. Sylvie sudah muncul, silahkan Sylvie. iya. Terima kasih Mbak Maria. Ya, Silvi tadi terpental, sekarang sudah ada. Iya, aku tiba-tiba terpental, maaf ya. Iya, aku Padahal juga lagi suka. asik-asik ngobrol, tiba-tiba kok nggak ada ini kemana. Iya, ngelanjutin tadi apa yang ingin aku omongin ya, dari Komnas Perempuan sendiri pun mendata Mbak ya, terkait jumlah pekerja rumah tangga tuh dominannya perempuan gitu kan ya. Perempuan, dan di mana ketika emang pekerja rumah tangga ini belum ada regulasi yang melindungi, kan bingung ketika terjadi kekerasan dan yang lainnya. Nah, pada pekerja rumah tangga juga bukan apa ya, bukan masalah individu aja menurut Sylvia, Kak, semua, tapi ini merupakan bagian permasalahan yang sistematik juga, karena ini juga bisa diubah pergerakannya dari negara. Nah, pekerja domestik ataupun yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga mungkin mendapatkan kekerasan berlapis, baik dari kekerasan seksual, terus tidak ada hak-hak yang dipenuhi gitu kan, kekerasan secara verbalnya gitu. Makanya ini sangat penting gitu adanya undang-undang yang melindungi pekerja rumah tangga, karena kalau kita di undang-undang di ketenagakerjaan kan masih belum kompleks banget gitu mengatur tentang hak-hak dari pekerja rumah tangga ini gitu untuk melindungi pekerja rumah tangga. Nah, Sylvie senang banget gitu bisa berbincang bersama dengan Jala PRT. Semoga ini menjadi awal kita untuk bisa bersinergi juga ke depannya. Kita tidak lupa juga bahwasannya isu pekerja rumah tangga itu ya isu bersama gitu. Jadi kita bareng-bareng mendukung apa yang menjadi keresahan bersama juga. Nah, mungkin statement Mbak Maria silakan. Tadi saya udah berstatement ketika kamu hilang, Sil. Jadi kamu bisa membacakan yang ada di chatbox. Tadi saya baca dari Amanda yang luar biasa berbaginya gitu ya. Baik jika dibacakan sebagai bagian dari 1 jam bersama berdiskusi ini, dan semoga akan ada diskusi-diskusi selanjutnya. Mbak Aida masih bersedia kan ya bersama FAM untuk memberikan informasi, tenaga, dan ngecas banyak hal tentang isu. Iya dong, iya, insya Allah bisa, insya Allah. Insya Allah bisa. Ya, aku bacakan. Tadi udah dibacain belum Mbak yang di kolom komentar?
Belum. 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 Oke, sebagai statement terakhir ya ini dari Kak Amanda, ini sangat terharu juga membacanya. Jadi, halo semuanya, selamat malam. Salam Kalita dan teman-teman Jala PRT. Mohon izin untuk mengucapkan beberapa kata. Ibu saya juga adalah seorang PRT. Saya mengikuti advokasi dari waktu saya masih di LBH Apik dan sampai sekarang kerja di organisasi lain. PPRT ini menjadi kebijakan yang sangat melindungi PRT. Karena saya merasakan sendiri, saya ikut dengan ibu saya yang tinggal bersama majikannya sejak masih bayi hingga dewasa. Mulai dari jam kerja yang bisa seharian penuh, beban kerja yang sangat banyak, dan upah kecil juga tidak merata. Maka PPRT ini harus segera disahkan. Saya kenal dengan tokoh pejuang PRT di Semarang yang juga mengajari saya banyak hal dan saya sangat bersyukur belajar dengan beliau. Salam Amanda. Wah, sangat keren banget ya dari Kak Amanda. Ini sebagai closing statement kita bersama gitu kan, mengakhiri pertemuan dan perbincangan kita malam ini. Ya semoga ini bukan akhir dari perbincangan kita selanjutnya, tapi ini akhir untuk diskusi malam hari ini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih banyak kami dari FAM Indonesia mendukung penuh untuk ada disahkannya RUU PRT ini. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk Jala PRT. Terus semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak FEM Indonesia Terima kasih. ayo. dan kawan-kawan. Ayo yang foto bersama. Bersama. Kita ada foto Baik, bersama mari foto dulu ya, bersama lupa. sebelum hilang. Ya silakan on cam ya kakak-kakak yang bersedia on ayo. cam, silakan on cam, kita akan foto bersama. Semangat Jala PRT. Iya. Love paling Betul, banyak. Ya, ayo foto bersama. Ayo, ada yang ayo on cam. Ayo, ditunggu on